yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Rapataka ya ralama ya rabasuna. Ya ralamata karalama shekarabapata. Irapata karalama sekurupata karalaba. Iralamata sekaralamata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hidup yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Untuk kami boleh memuji-muji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan firman-Mu pada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, yang di YouTube ya, para YouTuber juga Zoomer. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengingatkan saja bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka itu adalah ekspresi dari hati kita, saudara ya. Bukan sekedar karena lagunya bagus atau enak, tapi itu adalah ekspresi kita. Ketika kita berkata misalnya yang tadi, ku yakin Kau hadir di sini. Maka kita meyakini ya, dalam hati kita saudara, kita yakin Tuhan tuh ada ya. Kita di kamar, di rumah masing-masing atau dalam perjalanan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan satu firman, saudara, saya akan lanjutkan dari perjumpaan kita minggu yang lalu. Ya, ingat minggu yang lalu kita berbicara mengenai sikap hati yang akurat. Ya, diharapkan setiap kita ini punya sikap hati yang akurat. Apa itu sikap hati? Sikap itu adalah cara kita menempatkan diri, tindak tanduk kita, kondisi hati, saudara. Ya, kondisi hati saya Pak sedang marah, sedang galau, sedang gelisah, sedang apapun. Oke, mari diselaraskan. Karena itu bisa kita atur, saudara. Ya, kitalah yang mengatur hati kita, pikiran kita. Jadi ketika sikap kita rasanya kurang cocok, ya saudara sering dengar istilah, oh dia itu kalau kerja itu profesional. Ya, bagus, profesional, dia melakukan segala satu tanggung jawabnya dengan baik. Itu apa? Itu adalah sikap. Nah,
Secara kerohanian saya mengatakannya lebih dalam lagi, sikap hati kita. Tapi kondisi saya lagi kayak gini Pak. Nah, sikap kita bisa kita atur, saudara. Ya, ingat Raja Asa yang mengalami perubahan, tapi perubahan ke arah yang negatif, saudara. Hari ini kita akan merenungkan namanya blessing in disguise. Ya, Anda pernah dengar istilah ini pasti, saudara. Ini istilah yang terkenal ya, saudara. Blessing in disguise. Berkat yang tersamar atau berkat yang terselubung, saudara. Ya. Hari-hari ini ada beberapa saudara yang mungkin belum divaksin, belum sempat divaksin, tapi kebanyakan kita sudah divaksin ya. Kalau belum cepat-cepat cari tempat vaksin terdekat. Nah, kalau saudara divaksin apa sih, apalagi anak-anak saudara, kita bayangin gini saudara. Baik-baik lalu datang ke Pak Dokter, Bu Dokter, lalu disuntik saudara ya. Itu kan ngalamin gak enak tuh, sakit ya. Apalagi yang ada vaksin tertentu yang membuat orang-orang menjadi demam gitu ya. Lalu nggak enak badan lah beberapa waktu saudara. Mungkin sehari, 2-3 hari saudara. Ya, ada yang saya dengar pengerja kita jadi lapar terus gitu ya saudara. Ada juga yang kelaparan gara-gara vaksin. Ada yang ya nggak enak badan gitu saudara. Nah, coba bayangin gini saudara. Kita kenapa sih mau menjadi susah divaksin saudara? Itu adalah hal yang nggak enak gitu ya. Tapi Anda tahu bahwa ujungnya kita akan menjadi orang yang lebih kebal terhadap penyakit tertentu. COVID lah dalam hal ini. Nah, dalam hidup saya dan saudara ada saja hal-hal yang kita sebut dengan masalah yang kita hadapi. Ya, coba bayangin saudara, kalau saya dan saudara bersama-sama dengan Om Paulus pada waktu dia masuk kota Filipi saudara, ya. Teman-temannya bilang, ayo kita pergi ke Eropa saja. Jangan. Ya, kita ke sana aja. Oh jangan. Lalu Roh Kudus tuntun Rasul Paulus dan Silas masuk kota Filipi. Di Filipi apa yang terjadi? Rasul Paulus mengusir satu roh jahat dari seorang gadis, saudara. Ya, roh tenung namanya. Karena gadis ini bisa meramal atau menenung. Dan kemudian ditangkaplah Paulus, ya saudara. Ngeri deh, boleh deh dibuka Kisah Rasul 16 ayat 22. Kisah Rasul 16 ayat 22, nah ini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera. Dikoyakkan Anda pasti ngerti, itu pakaiannya ditarik sana, ditarik sini saudara ya. Disuruh lepaskan dengan paksa sehingga terkoyak, tersobek-sobek saudara. Lalu didera itu dipukul pakai sebuah alat. Ya saudara, kalau cambuk Anda tahu, kalau ini lebih ke alat kayak kayu gitu saudara, atau rotan. Ya, didera mereka. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Artinya supaya jangan lolos. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pikirannya gini saudara, kalau pasungannya berhasil dilepas ya, kan Rasul Paulus pinter ngelapasin itu saudara. Maka dia masih ada di tengah penjara. Ada banyak pintu yang harus dilewati saudara untuk bisa melepaskan diri atau meloloskan diri. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, ending, tolong perhatikan, ending ceritanya kita tahu saudara. Setelah mereka naikkan pujian, lalu Tuhan mendatangkan gempa bumi ke penjara itu, ya, pasungannya lepas, sendi-sendi pintu penjara menjadi lepas saudara, dan cring, meskipun ditaruh di paling tengah, tiba-tiba semua pintunya terbuka dan mereka dengan mudah bisa meloloskan diri. Ya. Tapi kemudian mereka nggak meloloskan diri, bahkan kepala penjara dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, tolong perhatikan, blessing in disguise. Berkat yang terselubung atau tersamar. Mereka, kalau kita tadi kan saya bilang kalau kita ikut dalam rombongan itu saudara, dipukuli bakpuk, didera ya saudara. Orang pasti macam-macam lah, menendang, menampar dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pakai alat, ada yang melempar batu dan sebagainya. Itu adalah masalah yang besar, saudara. Hidup mati bahkan, ya.
Tapi kemudian setelah itu dilewati, ingat sikap hati Rasul Paulus dan Silas tetap akurat sama Tuhan. Tengah malam mereka memuji, menyembah Tuhan. Ingat saudaraku, pukulan orang terhadap mereka nggak bisa kendalikan. Nggak bisa kendalikan. Tapi mereka menyanyi atau diem itu ada dalam kendali mereka. Saudara berterima kasih atau tidak itu adalah dalam kendali saudara. Kita mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata berkat itu ada dalam kendali kita. Jadi saudara perhatikan, ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, ada dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yaitu yang berkenaan dengan pribadi kita, saudara. Orang memukul, orang ngomongin, orang namanya sekarang gibah, tahu gibah? Saya nggak tahu, tapi saya suka baca kata-kata. Orang mungkin ngomong dan sebagainya itu di luar kendali kita, di luar kendali saudara. Tapi balasannya itu dalam kendali kita. Ya sesekali kita menjadi emosi juga gitu ya saudara, hilaf. Tapi pada umumnya apa yang kita tulis, kita pikirkan, kita omongkan itu ada dalam kendali kita. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Ketika malam itu saudara mereka menaikkan pujian, Tuhan mendatangkan sebuah gempa bumi. Saudara. Ujungnya kepala penjara dan keluarganya bisa diselamatkan. Nah yang disebut dengan blessing in disguise adalah ketika mereka mengalami aniaya itu saudara, mereka ya sulit sekali ya. Ngadepin masalah, aduh gimana ya, kita dipukul, kita macam-macam lah gitu ya saudara. Kita juga ngadepin masalah nih hari ini. Persoalannya adalah apakah masalah itu hanya tinggal masalah semata-mata? Atau adakah blessing di balik masalah itu, saudara? Ya pengennya sih gitu Pak. Tiap kali saya ngadepin masalah, ujungnya orang bertobat. Ya, karena dalam Rasul Paulus ini, dalam hal ini saudara, kemudian ada satu keluarga yang bertobat dan menjadi cikal bakal jemaat di kota Filipi. Nah, perhatikan saudara, apakah kejadian itu hanya sekali pada Rasul Paulus, atau itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Ingat, ada yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Dan sikap hati, katakan sikap hati saudara. Sikap hati yang akurat ini akan mempengaruhi ujung dari cerita kita saudara. Sekali lagi, sikap hati kita yang akurat atau tidak akurat akan mempengaruhi cerita kita. Ya, cerita itu adalah yang saya sebut dengan masalah yang kita hadapi. Hari-hari ini kita sedang hadapi namanya COVID, saudara, pandemi COVID-19. Apakah itu hanya sekedar cerita yang menyedihkan, atau cerita yang menakutkan, atau cerita yang sebaliknya, saudara? Di ujungnya tangisan itu berubah menjadi sorak-sorai. Tangisan itu berubah menjadi kemenangan. Awalnya memang ketika ngalamin masalah, saudara. Bagaimana ujung dari masalah itu? Ya. Dan saya berharap ini bukan hanya sekedar sebuah khotbah yang baik. Tapi biar ini berbicara sekali lagi, buka hati kita, saudara, supaya kita bisa mengalami sesuatu dan nantinya kita bisa, oh ternyata ini adalah blessing in disguise. Ternyata masalah itu adalah berkat yang sedang menyamar, kira-kira gitu saudara. Ya, berkat yang terselubung. Saya akan baca saudara dalam kitab Ayub pasal 42. Mari kita lihat kitab Ayub pasal 42. Boleh disiapkan Alkitab saudara ayat 1 sampai yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima baca sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana pergumulan Ayub, saudara. Dia ngalami sakit yang dia nggak tahu. Kalau kita sekarang tahu, dari mana kita tahu? Kita baca Ayub 1, Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2, saudara. Oh, si jahat membuat Ayub menjadi sakit dan hilang semua hartanya. Kita gampang ngomongnya karena kita tahu. Tapi Ayub waktu itu dia ngalamin, dia nggak tahu, saudara, apa yang terjadi. Tiba-tiba saja ontanya yang ribuan habis. Domba kambingnya habis. Anaknya 10 meninggal. Saya rasa orang dengan apa ya saudara? Dengan mental yang sangat kuat. Mungkin dombanya hilang masih oke, ontanya hilang masih oke, keledainya hilang, lembunya hilang saudara. Tapi kalau anaknya 10 hilang saudara. Wah, istilah bahasa sekarang enggak gila aja udah bagus itu orang saudara. Kenapa? Pasti itu tekanan yang luar biasa. Dan besoknya dianya sakit, saudara. Yang sakit sangat parah itu. Orang kalau kita jadi tetangganya Bapak Ayub, kita mikir gini, ini dosa apa ini orang ini? Ya, luar biasa banget pencobaan yang dia alami, ujian yang dia alami. Waduh luar biasa banget, ini dosa apa ini? Pasti gede banget. Kita pasti mikir gitu, saudara. Dan ternyata pemikiran kita diwakili oleh ketiga temannya Ayub. Mereka bilang, aduh Ayub, kamu ini dosa sih ya. Coba ingat deh, berapa gadaian dari para janda yang kamu terima. Berapa anak yatim yang kamu peras. Jadi mereka justru mempersalahkan Ayub dalam kondisi itu karena mereka berpikir bahwa dosalah yang membuat Ayub mengalami kesulitan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita adalah blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung ketika orang mengalami peristiwa-peristiwa, saudara perhatikan, yang tidak enak dalam hidup orang itu. Ya, ada berkat yang terselubung. Ini berkat bukan hanya uang, bukan ya. Tapi ada sebuah ganjaran, ada sebuah hal yang Tuhan ingin berikan. Tapi dengan catatan saudara, sikap hati saya dan saudara ini mesti akurat dalam menghadapi itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Ayub di sini? Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Dari kata-kata jawab Ayub kepada Tuhan, artinya apa saudara? Artinya Ayub ini ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, memang di ayat-ayat pasal sebelumnya, saudara, pasal 38, 39, Tuhan menjawab Ayub. Artinya Tuhan ketemuin Ayub, saudara. Karena Ayub merasa begini, aku nggak salah ini. Tangan Tuhan ini yang menekan aku. Aku nggak salah. Sama teman-temannya dia juga mengungkapkan itu, saudara. Apa yang di hatinya, aku nggak salah kok. Ini tangan Tuhan ini yang begini-begini. Kemudian Tuhan menjawab Ayub. Artinya Tuhan menemui Ayub, saudara. Ya. Dan ketika Tuhan ketemu sama Ayub, setelah Tuhan berfirman, saudara, panjang lebar menyatakan sedikit kuasa Tuhan, maka Ayub dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ya. Apa blessing, apa berkat dari Ayub yang alami kesakitan dan penderitaan itu? Ayub ngalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu ditegaskan dalam ayat yang kelima yang tadi kita baca ya saudara ya. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, memandang engkau. Saudara dan saya mengalami kesulitan. Kita sedang mengalami pandemi, saudara. Ya, tentu enggak semua orang sakit, saudara. Khususnya buat yang sakit, ya. Aduh, enggak enak, ya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya. Semua pasti enggak enak, saudara, yang dialami. Belum lagi mikirin keluarga, ya, dan sebagainya. Itu adalah kondisi yang sangat tidak enak. Tapi perhatikan, saudara, apakah ada berkat yang terselubung? Berkat yang sedang menyamar, yang mengikuti situasi nggak enak itu. Ya, kalau situasinya lagi enak, saudara mendapatkan uang, mendapatkan hadiah, ya itu berkat, saudara ya. Tapi ngadepin atau mengalami sakit ini, apakah ada sesuatu di belakang sana? Ya. Jawabannya adalah tergantung bagaimana sikap hati kita ini, saudara. Ya. Dalam hal Ayub, apa berkat yang dia dapatkan? Dia
mendapatkan tadi saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Apa pentingnya itu perjumpaan dengan Tuhan? Kalau saya dan saudara menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang hanya kata orang, saudara, maka pengenalan kita sama Tuhan juga tidak dalam. Ada, bukannya tidak ada, ya saudara. Ya Pak, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan dari sakit waktu saya SMP misalnya, atau saudara dikenalin Tuhan Yesus sama kakak rohani atau orang tua karena kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi ada orang-orang tertentu yang ngalami perjumpaan sama Tuhan, saudara. Dan ketika dia ngalami perjumpaan sama Tuhan, maka timbul namanya apa? Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Buat Ayub, apa blessing yang dia dapatkan setelah dia ngalami sakit, saudara? Yang pertama, dia mengalami perjumpaan sama Tuhan. Ya. Dan perjumpaan ini menghasilkan apa? Pengenalan kepada Tuhan. Ya. Yang gak harus nunggu Anda jadi sakit sekarang ini. Tetapi ini kan firman-Nya, kalau sakit, kalau lagi ngadepin masalah, kalau kehidupan kita sedang menurun, kalau kita sedang macam-macam saudara, hal yang kita hadapi. Ya, jangan biarkan itu hanya tetap atau tinggal hanya sebagai masalah. Karena ada blessing di balik itu saudara. Itu kan Bapak Ayub Pak. Ya, saya kan bukan orang macam atau tipe Bapak Ayub. Siapapun kita saudara. Karena firman Tuhan pasti terjadi kebenarannya ketika kita menjalani atau menggenapi bagian kita. Kalau Anda ingat saudara, sebelum kitab Ayub ada kitab Kejadian, ada seorang anak muda namanya Yusuf. Ya, tadi dalam tulisan VOP ya saudara. Yusuf dari muda udah dibenci oleh kakaknya, ya. Kenapa dibenci? Awalnya sih kagak ya saudara, ya cuma keki dikit lah. Yusuf dikasih bajunya bagus saudara, ya dijahitkan di Wong Hang Tailor gitu. Abang-abangnya beli di Lazada lusinan gitu. Jadi keki lah mereka. Pas Yusuf cerita mimpi, waduh makin marah, makin iri hati, sampai timbul kebencian untuk membunuh. Ya, ini udah parah banget ini saudara. Yusuf akhirnya dijual, Anda tahu cerita tadi saudara. Dijual jadi budak, dibenci, itu pasti kondisi-kondisi yang sangat gak enak. Apakah ada blessing di balik itu? Ya sekarang kita tahu, tapi bayangin saudara, Yusuf ketika ngalaminnya, dia gak ada harapan bahwa dia akan dilepaskan dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan menyediakan itu, blessing di balik segala apa yang dia alami. Ya. Nah, sekarang kita juga sedang ngalamin ini masalah. Nggak enak, ini, itu, ya saudara. Akibat tidak langsung dari COVID ini pasti berdampak juga ke penghasilan banyak orang. Ya, nggak semua ya saudara. Penghasilan menjadi menurun karena memang pemasaran sedang tidak ada atau sangat menurun saudara. Ya, kita kadang-kadang baca banyak berita saudara. Kemarin ada satu istilahnya gerai besar gitu ya saudara. Namanya saja sudah besar. Tutup saudara di seluruh Indonesia operasionalnya. Anda sering itu warnanya hijau kuning tokonya saudara. Kalau Anda pergi ke sana, Anda bisa supermarket gitu ya. Sekarang tutup ya. Orang gak pernah bayangin kalau itu bisa tutup. Di tengah pandemi dan ya suasana online ya saudara. Ada penerbangan yang merumahkan ribuan karyawannya. Jadi pendapatan orang itu banyak yang ngalamin penurunan. Itu akibat tidak langsung dari COVID ini. Pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sebuah kesulitan belaka? Atau ada blessing di balik itu? Ya, ada blessing di balik itu. Mari saudara. Oh iya Pak, saya lagi susah ini Pak. Ya memang sih ada susahnya. Kemarin saya melihat ada satu di grup gitu ya saudara, ada orang yang ngirim kayak TikTok. Ada orang yang, aduh aku lagi usia segini,
Aku ini kerja, istilah kalau di sana itu pizza boy ya. Orang yang ngantar-ngantar pizza, saudara. Karena situasinya sepi dan kemudian dia dipecat dari pekerjaan itu. Coba, pekerjaan nganter aja dipecat, saudara. Ya, pendidikannya nggak cukup, ya sudah akhirnya dia terpaksa karena dipecat, dia berusaha sendiri. Ya, dari usahanya itu dia ceritakan, mungkin saudara juga terima WhatsApp itu ya, grup itu saudara, dari grup-grup saudara. Dia berusaha, dan setelah bertahun-tahun dia berusaha dalam kondisi yang sulit itu. Dia punya sebuah company, punya perusahaan yang nilainya adalah jutaan dolar, saudara. Ya, artinya dia nggak ngomong apa usahanya, tapi yang kita lihat adalah, wah ternyata dari dipecatnya dia atau keluarnya dari pekerjaan itu, membuat dia kemudian berusaha, memiliki usaha dan menjadi sukses ya dalam hal itu, saudara. Ayub, dia ngalami kesulitan. Kita juga ngalami kesulitan. Tapi apakah ada blessing di balik kesulitan itu? Itu pertanyaan buat kita masing-masing, saudara. Tema kita adalah blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar ketika kesulitan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama buat Ayub, dia mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dari perjumpaan itu dia kemudian menghasilkan pengenalan. Katakan pengenalan akan Tuhan. Nah Ayub saudara di ayat yang kelima, ayat yang keenam tadi, dia berkata, aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara mengenal Tuhan tentu sangat baik. Yang kedua, Ayub juga mengenal dirinya sendiri. Ya. Kadangkala kita dalam kehidupan kita yang sangat cepat, kita nggak mengenali atau mempelajari diri kita sendiri, saudara. Sehingga lama-lama kita makin jauh dari Tuhan. Ayo hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar kesulitan yang kita alami, masalah yang kita alami, perhatikan saya, mendorong kita untuk mencari Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, ketemu sama Tuhan. Juga yang kedua, kita bisa ketika berhadapan sama Tuhan, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita mengenali jati diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Tuhan mau bikin apa dalam hidup saya? Apa yang lemah dalam hidup saya? Apa yang kuat yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Pokoknya apa, siapa, bagaimana hidup saya, biar kita ini bisa menyelidiki di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan berkat namanya mengenal diri sendiri. Mengenal jati diri kita, saudara. Dan kalau ada hal-hal yang keliru, ayo biar kita juga mau jujur sama Tuhan. Tuhan, saya keliru Tuhan. Biarlah saya ngalami pemulihan. Kan tadi lagunya. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi di sini. Kita kepengen itu, saudara. Tapi sebelum kita mengenali diri kita sendiri, kita akan sulit. Kalau kita merasa diri kita ini selalu benar, selalu hebat, selalu kuat, maka kita susah untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita menyadari, iya Tuhan, aku di sini lemah, aku di sini susah, ya. Nah, kadang-kadang itu tidak terpikirkan ketika semua berjalan dengan baik, saudara. Ya, ketika semua berjalan dengan baik, kita sedang berlari kencang, kita nggak mikir apa-apa tentang itu. Tapi ketika kita banyak waktu di tempat tidur, di ranjang rumah sakit, kita di kamar kita, di ranjang kita, saudara. Lalu kita mulai mikir. Nah hari ini tambahkan satu, saudara. Kenali diri kita sendiri. Ya, karena Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan hari ini. Tuhan sekali lagi punya sesuatu yang lebih besar untuk kita kerjakan daripada apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini sudah besar Pak, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Untuk Bapak Ayub, Tuhan pengen Ayub juga ngenali. Jadi dia sadar, iya ya, aku sekarang mencabut perkataanku. Apa artinya? Selama ini, ya ketika dia ketemu teman-temannya, dia ngomong apa saja yang dia mau ngomong, saudara. Dia ngomong apa saja yang dia mau ngomong. Berdasarkan kehidupannya, berdasarkan perjalanan. Ingat, Ayub di ayat pasal pertama kitab Ayub, saudara. Orang yang saleh takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, sangat kaya.
Ya. Dengan semua predikat itu, saudara, dia merasa, dia mengenali dirinya sebagai itu. Orang yang saleh, takut akan Tuhan. Dan memang Ayub tidak melakukan, perhatikan, Ayub tidak melakukan apa-apa yang keliru secara menonjol, enggak. Dia melakukan semua dengan baik. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, dia sadar, aku ini salah. Aku ini berdosa Tuhan. Aku ini keliru dalam berkata-kata. Nabi Yesaya ketika ketemu sama Tuhan dalam Yesaya pasal 6, dia katakan, aku ini mati nih. Binasalah aku karena aku ini orang yang najis bibir, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan membuat orang kenal dirinya sendiri. Saya harap itu juga kita alami. Ya. Maksud saya begini, saudara. Jangan nanti setelah ibadah semuanya udah beres, tutup doa, amin, lalu bubar gitu. Bukan. Nanti saudara saya harap meskipun gak sakit, carilah Tuhan supaya ngalami perjumpaan sama Tuhan, supaya kita kenal Tuhan. Yang kedua, carilah Tuhan sampai kita ini mulai ngenali diri kita sendiri. Siapa aku di dalam Tuhan? Ya. Oh, aku dalam Tuhan itu begini. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku? Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan? Beda ya. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan dalam hidup ini? Ya. Nah, ketika kita mulai menyadari hal itu, saudara, pasti pandangan hidup kita akan berbeda. Kalau sekarang dalam kondisi yang semua baik, pokoknya kita cari sesuatu yang menghasilkan uang gitu, saudara ya. Tapi ayo kita kenali yang kedua, diri sendiri. Sehingga kita mulai jalannya ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya perhatikan saudara, Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, mari kita lihat. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya loncat ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bapak Ibu, dalam kondisi Ayub kesakitan, bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Dia kepengen, wah kalau saja hari itu gak ada yang dilahirkan dan sebagainya. Tapi kesakitannya, masalahnya saudara, itu kemudian membuat Ayub mendapatkan berkat. Yang ketiga adalah Ayub dipercaya lebih banyak, saudara. Ya, Ayub dipercaya lebih banyak. Sebelumnya dia contoh punya 7.000 ekor kambing domba. Di sini disebutkan dia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba. Anda tahu kambing ya saudara? Kemarin baru hari raya itu. Kambing itu satunya 2 juta sampai 3 juta tergantung kegemukannya saudara. Anggaplah rata-rata 2 juta. Kali 14.000 berapa saudara? 2 juta, nolnya 6 kali 14.000. 28 miliar. Kambing dombanya, saudara. Ontanya berapa tadi? 6.000 onta. Satu onta itu harganya $2.000, saudara. Kalau Anda ke Mesir, Anda waktu itu nanya di Mesir harganya $2.000 kira-kira 30 juta. Atau anggaplah 20 juta. 20 juta kali 6.000 berapa? 120 miliar, saudara. Ya. Kambing, domba, lembu, sapi, saudara, keledai, betina. Kalau saya lihat total asetnya kira-kira hampir 180 miliar. Setelah dia ngalami. Dan itu adalah 2 kali dalam sebelumnya. Ini kok Pak Rudi jadi ngomongin duit ya? Enggak, saya enggak ngomong duit. Saya ngomongin kambing, saudara. Begini,
Ayub dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Saya pakai kata dipercaya. Dalam menjalani hidup ini pasti ada berbagai hal yang enak dan tidak enak. Nah, yang kita bicarakan adalah hal atau peristiwa yang gak enak nih dalam hidup. Sakitkah, kesulitan dan sebagainya. Ya. Tapi percayalah saudara, ada blessing yang menyamar di balik semua itu. Ini saya ngomong ini sebagai contoh, saya harap Anda bisa mengerti. Ini saya ngomong sebagai contoh ya saudara. Tapi real, contoh real. Saya alami saudara. Saya kan kasih DP di sebuah apartemen saudara ya. Dan kemudian apartemennya macet, sayanya macet, jadi kami kembar saudara. Sama-sama macet. Dan apartemennya sekarang jalan. Dan tiba-tiba sebelum saya pergi ke Halmahera bulan lalu, diundang untuk pertemuan, untuk pelunasan. Pas saya datang, orang yang harusnya ketemu saya pulang kampung karena ada kedukaan keluarganya. Saya bilang kami akan pergi keluar kota Bu, sama staf di situ. Oh iya Pak, nanti dikasih tahu. Pas saya pulang dari luar kota, kan kena COVID. Kena COVID, terus kasih tahu, Bu, kami sudah di dalam kota tapi kena COVID. Oh iya Pak, nanti ke Bu Ami ya. Nanti ini lagi cari waktu. Memang COVID kan lagi ini juga banyak. Terus 3 hari atau 4 hari yang lalu saya dapat WA lagi bahwa kami harus segera melunasi apartemen itu dengan harga baru, saudara. Ya, harga lamanya itu 280-an, sekarang harga baru 500-an. Ya. Wah itu kan darah saya langsung naik ya saudara. Wah, tapi saya bilang gini sama anak-anak, nah nih papa ngadepin masalah begini, tapi papa bawa dalam doa. Ya, jadi sampai sekarang belum ada penyelesaian itu saudara. Saya bilang kami jawab sama si mbaknya itu, saya mau ketemu direksi lah ya, karena dia kan pasti hanya menyampaikan ini. Karena secara sepihak si apartemen ini mengubah harganya luar biasa gitu ya. Ya sudah, ini saya ngomong sebagai contoh saudara. Masalah itu belum selesai. Ya, kami baru ngadepin masalahnya. Tapi saya percaya blessing in disguise ini istilah ini saudara ya. Bahwa di balik apa yang kita alami, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, ada blessing di sana. Nah itu saja saudara ya. Anda saya harap bisa nangkep itu saudara. Lalu apa Pak yang saya dan saudara kita harus kerjakan dalam hidup ini supaya kita bisa menangkap itu, blessing in disguise itu. Yang pertama saudara kalau mencatat, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Ada situasi yang kita nggak bisa kendalikan, lihat saya. Kalau kita nggak bisa kendalikan artinya kita diseret oleh arusnya ke sana, kita nggak bisa kendalikan. Paulus digebukin dia nggak bisa kendalikan saudara. Ya sudah, ikutin dulu itu, masalahnya kita hadapi saudara, kita tahan. Ya, kita tahan dengan ya kesakitan yang ada, rasa nggak enak, rasa mual dan sebagainya ketika sakit. Atau seperti yang saya alami barusan saudara saya ceritakan, ya sudah, saya jadi nggak damai sebentar, terus saya doa, saya serahin sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti tolong, itu saya saudara. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, hidup dengan sikap hati yang akurat. Nah ini saudara. Hiduplah dalam sikap hati yang akurat. Anda bisa marah, Anda bisa menggerutu, Anda bisa bersungut-sungut atau sebaliknya. Sikap hati yang akurat. Kalau Anda bekerja di sebuah kantor, perusahaan, mungkin sebagai karyawan Anda sering sekali disuruh ini, suruh itu, tugas ini, tugas itu yang bahkan di luar job desk Anda. Ya, dengar saya. Anak-anak muda dengerin Om Rudi nih. Kalau itu yang terjadi, lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan senang hati juga. Bisa bilang amin anak-anak muda, ya. Kerjakan aja.
Ya, Anda tidak tahu itu adalah tes kecil dari atasanmu untuk satu hari mempromosikanmu. Anda tidak tahu, ya. Dan kalau dilihat yang kau bersungut-sungut, menggerutu, lalu ngomong apalagi sampai nulis di medsos, ya. Dan medsosmu ketahuan sama bosmu, saudara. Dengar, promosimu bisa 72 tahun di depan nanti. 72 tahun lagi. Tapi kalau kamu melakukannya dengan sukacita, ini anak muda dengerin Om Rudi ya. Lakukan dengan sukacita, ya. Jangan menampakkan wajah yang wajah bermusuhan gitu sama bos Anda, saudara. Karena bisa jadi itu adalah tes dari bos Anda untuk mempromosikan Anda. Ingat, manusia aja bisa memperlakukan itu, apalagi Tuhan, saudara. Miliki sikap hati yang akurat. Yang ketiga, saudara, mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan. Mari buka Roma 8 ayat 28. Ayatnya terkenal sekali. Roma 8 ayat 28. Oke, baca sama-sama. Kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, ingat, Allah bekerja dalam segala hal, ya. Buat saya pribadi, ya tadi, saudara, ya. Ya, mudah-mudahan pihak apartemen bisa murah hati sama saya. Tapi kalau toh sampai kemudian uang saya hilang sekian puluh juta, ya saya itu bukan di luar kehendak saya tuh, bukan di luar kuasa saya. Itu di luar kuasa saya, ya. Tapi ingat, urusanmu jadi panjang sama Tuhan, kan gitu. Kalau dia berani macam-macam kayak gitu, saudara. Kenapa? Karena bagian saya nggak bisa mengendalikan orang direksi itu atau siapapun yang bagian saya adalah mengasihi Tuhan dan saya berjalan dalam panggilan Tuhan, ya. Kalau saya mengasihi Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, apapun akan mendatangkan kebaikan, saudara. Saudara ingat 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ada seorang dari Bandung, saudara. Dia naik kendaraan pergi ke Jakarta untuk naik pesawat. Di jalan tol di Cikampek itu macet berat. Anda tahu waktu itu lagi pekerjaan tol layang itu, saudara. Dia harus nyampe di Jakarta itu di Cengkareng jam 3 pagi. Karena pesawatnya jam 6 dia harus check in dan sebagainya. Tapi dia nyampe di bandara itu jam 6.20. Pesawatnya berangkat 6.20. Ya saudara, dia jadi terlambat. Pesawat itu adalah JT610, saudara. Dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Bangka. Ini seorang pegawai keuangan di Pulau Bangka, saudara. Orang Bandung. Tapi berapa saat kemudian dia mendengar bahwa pesawat itu jatuh di Teluk di Kerawang, saudara. Ya. Ketika dia ada di tol, dia ngalamin kan marah. Kenapa ini macetnya luar biasa? Tapi ketika dia tahu bahwa pesawat itu jatuh, ya, ini saya tidak bermaksud mengingatkan tentang keluarga yang jatuh. Tapi orang ini namanya Bapak Sony Setiawan, dia sujud, dia bersyukur karena ada blessing di balik kemacetan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin hari-hari ini ngadepin juga masalah dalam hidup kita dan kita berkata, kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan? Ya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada blessing yang sedang katakanlah Tuhan sembunyikan yang kita tidak tahu. Apa yang kita perlu tahu? Apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki sikap hati yang akurat dan tetap mengasihi Tuhan. Lihat saya. Dan saudara akan melihat suasana itu akan dibalik oleh Tuhan.
untuk menjadikan kita orang-orang yang diberkati. Berkatnya apa? Tadi 3 hal. Kenal Tuhan, kenal diri sendiri, dan dipercaya lebih banyak. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, refnya. Ku yakin kau hadir di sini. Kita percaya Tuhan hadir di keluarga masing-masing. Haleluya, terima kasih. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kita percaya Tuhan menyediakan berkat, bahkan di balik setiap kesulitan dan masalah yang kita alami. Mari hari ini kita miliki sikap hati yang tepat, terus mengasihi Tuhan dan hidup berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini buat setiap umat Tuhan. Kami mungkin sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Kami sedang mengalami masalah keuangan, kesehatan, atau ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit. Hamba berdoa Tuhan, biar kami terus memiliki sikap hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Sikap hati yang terus mengasihi Tuhan dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong. Engkau perlindung dalam hidup kami. Engkau perisai dalam hidup kami. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau Tuhan yang memimpin kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.